Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramlan dari mahasiswa Universitas Nasional. Di dalam video ini saya akan menjelaskan materi dari UAS e-Government dan e-Business. Langsung saja kita masuk dalam materinya. Oke, nomor 1, jenis-jenis e-Business. Coba saudara sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk dan hubungan bisnis di dalam e-Business termasuk contoh dari masing-masing. Yang pertama ada B2B atau business to business. B2B adalah jenis bisnis yang digunakan antar perusahaan dengan perusahaan lainnya, baik itu pada perusahaan yang bergerak pada industri yang sama ataupun yang berbeda, dan kegiatan transaksi dilakukan melalui internet. Yang kedua, B2C atau business to customer. B2C adalah jenis perdagangan yang dilakukan secara elektronik oleh suatu perusahaan yang kemudian menjual produknya secara langsung ke para pembeli. B2C akan menawarkan produk yang kualitasnya memang baik dan bagus dengan harga yang relatif lebih murah, dengan pelayanan yang baik agar mampu meraih kesuksesan secara cepat. Yang ketiga ada C2C atau konsumen to konsumen. Mereka yang terlibat dalam jenis e-bisnis ini adalah pelanggan dan mereka akan menjualnya ke pelanggan lain. Yang keempat ada C2B atau customer to business. Jenis e-bisnis ini adalah suatu jenis bisnis di mana konsumen atau pelanggan akan memberitahukan apa yang mereka perlukan, lalu para pemasok akan saling berlomba dalam menyediakan apa yang konsumennya tersebut perlukan. Nomor 2, apa pemahaman Anda mengenai istilah marketplace? Jelaskan dan berikan contohnya. Marketplace merupakan tempat jual beli barang grosir maupun eceran melalui internet atau biasa disebut dengan online shop. Fasilitas perdagangan dalam marketplace hanya dari dua arah, yaitu penjual dan pembeli. Konsep kerjanya adalah barang yang diproduksi penjual disediakan dalam marketplace ini yang ditujukan kepada pembeli. Contoh situs e-commerce dengan marketplace yaitu nohka.co, zoyako.id, dan lain sebagainya. Nomor 3, apa pemahaman Anda mengenai istilah marketplace? Jelaskan dan berikan contohnya. Tahapan inform pada tahap awal ini yang biasa terjadi adalah adanya unit-unit kecil di dalam perusahaan yang mulai mencoba membangun program-program kecil atau software berbasis internet. Contohnya adalah pengembangan homepage yang menampilkan profit organisasi di internet, atau membangun website yang isinya adalah produk-produk dan jasa-jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggannya, atau sebuah situs yang berisi berita-berita mutakhir di bidang tertentu yang berkaitan dengan tugas sebuah unit perusahaan dan lain-lainnya. Biasanya hal-hal kecil ini berasal dari ide salah satu atau sekelompok orang di unit organisasi terkait karena yang bersangkutan memiliki pemahaman dan pengalaman di bidang internet. Tahap automate. Tahap berikutnya adalah mencoba untuk mengintegrasikan beberapa unit di dalam perusahaan yang masing-masing telah mengimplementasikan konsep kecil e-bisnis. Yang menjadi dasar penggabungan modul-modul ini biasanya adalah sebuah rangkaian proses yang saling berhubungan. Contohnya adalah proses pengajuan anggaran dari masing-masing unit ke divisi keuangan melalui aplikasi atau modul situs yang lebih dinamis atau berbasis database. Setiap unit memasukkan rencana anggaran ke dalam sebuah aplikasi dan bagian keuangan secara otomatis menerima konsolidasi anggaran dari seluruh unit yang ada di perusahaan. Tahap integrate. Tahap selanjutnya dari pembangunan aplikasi e-bisnis adalah mengintegrasikan proses e-bisnis merupakan bisnis perusahaan dengan perusahaan atau entity lain yang ada di luar perusahaan. Bedanya dengan automate yang lebih menekankan pada target efektivitas. Pada integrate, tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan dan mengembangkan kinerja perusahaan secara signifikan. Level integritas proses bisnis antara perusahaan dengan pihak luar pada tahapan ini sangat tinggi. Bahkan tidak jarang dibutuhkan suatu manajemen integrasi proses bisnis yang online dan real time. Tahap reinvent, tahap terakhir di dalam evolusi, dapat secara efektif diimplementasikan jika ada perubahan paradigma mendasar dari manajemen perusahaan, terutama yang berkaitan dengan cara mereka melihat bisnis yang ada. Yang keempat, apa perbedaan yang signifikan dalam pasar konvensional dan pasar digital, dan bagaimana analisa saudara prospek keduanya di masa yang akan datang. Ada pasar online.
Pasar online itu tidak terjadi tatap muka antara penjual dan pembeli. Yang kedua, barang dagangan hanya dapat dilihat melalui foto atau gambar. Yang ketiga, pembayaran dilakukan melalui transfer. Yang keempat juga barang tidak langsung ada atau tiba, proses pembayaran selesai. Pasar konvensional juga yang pertama terjadi tatap muka antara penjual dan pembeli. Yang kedua, pembeli dapat melihat secara langsung dan menyentuh barang dagangan. Yang ketiga, pembayaran dengan uang tunai. Yang keempat, barang langsung dapat dibawa sesudah terjadi proses pembayaran. Nomor 5. Untuk soal A, apakah yang dimaksud dengan istilah driving force dalam dunia bisnis? Yang pertama, ada driving force merupakan kondisi di mana industri harus berubah karena adanya kekuatan penting yang mendorong pelaku industri atau pesaing, pelanggan atau pemasok untuk mengubah tindakan mereka. B, customer expectation yang diharapkan. Soal nomor B, dalam perkembangan implementasi dari konsep e-bisnis, suatu industri atau negara biasanya sangat dipengaruhi oleh external driving force atau penggerak eksternal. Sebutkan dan jelaskan penggerak eksternal tersebut. Jawabannya yang B ya, customer expectation, yang diharapkan konsumen pada saat ini tidak cukup dipuaskan dengan baiknya kualitas sebuah produk, tetapi pelanggan juga mengharapkan adanya pelayanan pra dan pascal jual yang baik. Spektrum pelayanan yang dimaksud antara lain pemesanan dapat dilaksanakan anytime, anywhere, pembelian produk dengan metode yang beragam, misalnya kartu kredit, kartu debit maupun layanan transfer, dan adanya fasilitas asuransi produk serta pengirim produk yang cepat dan harga kompetitif dan lain-lainnya. Kompetitif imperatives. Globalisasi telah membentuk sebuah arena persaingan dunia usaha yang sangat ketat. Pelanggan akan dengan mudah membandingkan kualitas produk dan pelayanan antara perusahaan. Hal ini memaksa perusahaan mengembangkan strategi bisnis yang tepat. Deregulation, secara makro, deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun negara-negara lain atau lembaga lain seperti WTO, APEC, EFTA turut mewarnai bentuk dunia usaha di masa yang akan datang, terutama dengan konsep perdagangan bebas antara negara dan industri. Internet di sini dianggap sebagai sebuah arena di mana konsep kompetisi sempurna dan pasar terbuka telah terjadi, terutama produk-produk dan jasa-jasa yang dapat digitalisasi. Teknologi e-bisnis adalah kemajuan teknologi informasi yang didominasi oleh percepatan teknologi komputer dan telekomunikasi. Fungsi dari teknologi informasi tidak hanya kritikal bagi perkembangan e-bisnis, tetapi justru menjadi penggerak dari dimungkinkannya model-model bisnis baru. Sistem keamanan e-bisnis. Secara alami, sistem keamanan e-bisnis lebih beresiko dibandingkan bisnis tradisional. Oleh karena itu, pentingnya untuk melindungi sistem keamanan e-bisnis dari risiko yang ada. Jumlah orang yang dapat mengakses e-bisnis melalui internet jauh lebih besar dibandingkan yang mengakses bisnis tradisional. Pelanggan, pemasok, karyawan, dan pengguna lainnya banyak menggunakan sistem e-bisnis tertentu setiap hari dan mengharapkan rahasia dari informasi mereka tetap aman. Hacker adalah salah satu ancaman besar bagi keamanan e-bisnis. Beberapa hal yang menjadi perhatian pada keamanan sistem e-bisnis adalah pribadi dan rahasia, keabsahan data, dan integritas data. Beberapa metode untuk melindungi keamanan e-bisnis dan menjaga informasi tetap aman adalah menjaga keamanan fisik serta penyimpanan data, transmisi data, perangkat lunak antivirus, firewall, dan enkripsi. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesempatan waktunya untuk menonton video ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.